Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Damayanti Putri, peserta KKN Mandiri 2021 Universitas Pancasila. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit membagikan pengetahuan saya mengenai kehamilan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan mengenai virus corona. Virus corona atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini ditularkan dari manusia ke manusia. Penularan dari binatang mungkin terjadi, namun belum ditemukan binatang yang pasti dapat menularkan virus ini. Infeksi virus corona ditandai dengan beberapa gejala, seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada kondisi yang parah, infeksi virus ini dapat menyebabkan gagal napas akut, infeksi paru yang berat, edema paru, kegagalan fungsi organ-organ tubuh, hingga kematian. Selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit fakta seputar infeksi virus corona pada ibu hamil. Apakah ibu hamil lebih beresiko terjangkit COVID-19? Saat ini masih dilakukan penelitian untuk memahami dampak infeksi COVID-19 pada ibu hamil. Data yang tersedia masih terbatas, namun saat ini masih belum ada bukti yang menyatakan bahwa ibu hamil lebih beresiko terkena penyakit parah dibandingkan populasi umum. Namun, karena adanya perubahan pada tubuh dan sistem imunitas ibu hamil, mereka dapat mengalami dampak yang cukup parah karena beberapa penyakit infeksi saluran pernapasan. Sehingga, penting bagi ibu hamil untuk melakukan langkah pencegahan demi melindungi diri mereka dari COVID-19 dan melaporkan gejala yang mungkin timbul termasuk demam, batuk, atau kesulitan bernapas ke penyedia layanan kesehatan. Adanya gejala yang lebih parah. Mengingat ibu hamil memiliki sistem imunitas tubuh yang rendah, COVID-19 bisa saja menginfeksi kapanpun. Meski gejala umum yang dialami akan sama saja dengan pengidap lainnya, ibu hamil yang telah memiliki penyakit bawaan seperti penyakit paru-paru, asma, atau kerusakan hati akan memiliki gejala yang lebih parah. Virus corona pada ibu hamil akan membuat sejumlah penyakit yang telah ada menimbulkan gejala yang parah, bahkan menjurus pada komplikasi masing-masing penyakit. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran berlebih mengingat ibu hamil dan janin akan lebih sukar sembuh karena imunitas yang lemah. Jika ditemukan gejalanya, segera periksakan diri ke rumah sakit terdekat. Resiko yang kemungkinan ibu hamil dapatkan apabila terinfeksi COVID-19. Yang pertama, ialah kelahiran prematur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil dengan COVID-19 lebih mungkin melahirkan secara prematur. Studi dari CDC Amerika Serikat itu juga menunjukkan bahwa 1 dari 4 bayi yang lahir dengan ibu positif virus corona dirawat di unit neonatal atau ruangan intensif. Namun, angka bayi lahir mati dari ibu positif COVID-19 masih rendah. Resiko selanjutnya ialah cacat pada janin. Dilansir dari Akademi Obstetri dan Ginekologi Amerika Serikat, hingga saat ini masih belum ditemukan fakta apakah virus ini mampu menembus plasenta. Namun, pada sebuah kejadian nyata, ibu yang terinfeksi virus corona mampu melahirkan bayi sehat dan normal tanpa terinfeksi COVID-19. Resiko yang terakhir ialah janin terinfeksi. Saat masih menjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pernah ditemukan kasus bayi yang positif terinfeksi COVID-19 30 jam setelah kelahiran. Meskipun bisa saja terinfeksi karena telah berada di luar rahim, penyebab bayi terinfeksi COVID-19 tersebut belum bisa dipastikan. Sebagian peneliti berpendapat jika bayi tertular dengan cara konvensional, yaitu terinfeksi lewat percikan air liur. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sejauh ini tidak ada risiko penularan virus corona dari ibu hamil pada janin, dilansir dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, atau CDC. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan dari pertanyaan penting dari ibu hamil yang telah terjangkit COVID-19. Pertanyaan pertama, apakah ibu yang terjangkit COVID-19 dapat menyusui? Menurut WHO, ibu yang terjangkit COVID-19 dapat menyusui jika mereka ingin melakukannya, tetapi mereka tetap harus
protokol kesehatan, yakni menerapkan kebersihan pernapasan selama menyusui, mengenakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi, serta rutin mencuci dan membersihkan permukaan-permukaan yang telah tersentuh. Pertanyaan yang kedua, apakah saya dapat menyentuh dan memegang bayi saya jika saya terjangkit COVID-19? Menurut WHO, kontak erat dan pemberian ASI eksklusif sejak dini membantu bayi untuk berkembang. Maka, ibu harus didukung untuk menyusui dengan aman dengan menerapkan kebersihan pernapasan, memegang bayi baru lahir secara kontak kulit atau skin to skin, serta berada dalam satu kamar dengan bayi. Anda harus mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi Anda dan memastikan semua permukaan telah bersih. Pertanyaan yang terakhir, saya terjangkit COVID-19 dan kondisi saya sangat tidak sehat untuk menyusui secara langsung. Apa yang dapat saya lakukan? WHO menjawab, jika Anda berada dalam kondisi yang sangat tidak sehat untuk menyusui bayi Anda karena terjangkit COVID-19 atau adanya komplikasi lain, maka Anda harus didukung untuk memberikan ASI kepada bayi Anda dengan aman melalui suatu cara yang memungkinkan, yang tersedia dan yang dapat diterima oleh Anda sendiri. Hal ini termasuk memerah ASI, relaktasi atau menyusui kembali, serta donor ASI. Cara mencegah virus corona pada ibu hamil. Yang pertama, mencuci tangan. Kedua, menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, memakai masker saat bepergian. Keempat, menjaga jarak, serta menjaga kebersihan pernapasan. Kali ini, saya memberikan satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh dengan menggunakan bahan-bahan alami. Yang pertama, sediakan kencur 50 gram yang sudah dikupas, beras 100 gram, daun pandan 3 lembar, gula aren secukupnya, serta air 2300 ml. Cara pembuatan, sangrai beras sehingga kekuningan, haluskan beras, kencur, dan gula, masukkan ke dalam air hingga mendidih, tambahkan pandan, kemudian disaring. Pemakaiannya, minum 2 kali sehari. Serta, cara yang kedua untuk menjaga imunitas tubuh melalui bahan-bahan alami, siapkan jahe merah 2 ruas jari, jeruk nipis 1 buah, kayu manis 3 jari, gula merah secukupnya, serta air 3 cangkir. Cara pembuatannya, cuci bersih semua bahan, jahe merah dicuci bersih dan digeprek, rebus air sehingga mengeluarkan banyak uap, kecilkan api dan rebus semua bahan yang sudah disiapkan bersama dengan gula merah selama 15 menit, kemudian saring dalam keadaan dingin. Cara pemakaiannya, diminum 1 kali sehari sebanyak 1,5 cangkir. Terima kasih, sekian pemaparan mengenai kehamilan di tengah pandemi COVID-19 dari saya. You will be an amazing parent. Congratulations and enjoy the journey. Stay healthy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.